Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diary Trisik di sini. Oke, di videoku kali ini aku akan bahas tentang pengalaman aku melahirkan normal sebelum HPL. Jadi ceritanya itu hamil kedua, dan hamil pertama aku pernah mengalami yang namanya keguguran dan mengalami kuret. Dan akhirnya ini untuk kehamilan kedua aku alhamdulillah lancar, semuanya nggak ada kendala apapun. Cuman ada satu pengalaman yang memang membuat aku jadi trauma ya, yaitu pengalaman pendarahan lagi. Tapi alhamdulillah untuk kehamilan kali ini yang kedua, alhamdulillah sehat selamat sampai aku bisa melahirkan normal, dan alhamdulillahnya sebelum HPL aku bisa melahirkan. Begitu. Jadi waktu itu udah kehamilan kedua itu pas trimester pertama ya aku mengalami pendarahan, tapi alhamdulillah janinnya selamat. Dan untuk pengalamannya sendiri itu untuk kehamilan kedua ini, untuk trimester pertamanya itu ya seperti biasa ya, pada umumnya mengalami yang namanya morning sickness atau mual muntah. Itu sekitar usia 6 minggu sampai 16 minggu. Agak lumayan lama sih waktu itu, bener-bener kayak yang lemes banget gitu, nggak bisa makan lah, nggak bisa minum. Kalau minum makan tuh langsung muntah gitu, sampai dehidrasi dan akhirnya di opnam di salah satu rumah sakit di tempat aku. Dan sampai trimester keduanya alhamdulillah nggak ada kendala apapun, enak, enjoy. Dan kehamilan trimester ketiganya itu aku udah mulai was-was nih, udah mulai konsul nih sama dokter aku, caranya gimana ya dok supaya aku tuh bisa bisa melahirkan secara normal tapi sebelum HPL. Dan alhamdulillahnya banget di trimester ketiga itu aku melahirkan di usia 38 minggu. Wow, lumayan cepet ya termasuknya. Jadi pengalamannya aku itu waktu 38 minggu aku merasakan kontraksinya itu kayak orang mau menstruasi gitu. Jadi di bagian pinggang itu kayak berasa sakit gitu ya, pegel kayak orang-orang yang menstruasi pertama gitu. Terus perutnya tuh ada rasa kram juga. Jadi tuh rasanya tuh kayak apa ya, 5 menit, nggak sampai 5 menit sih, iya 5 menit sekali tuh merasakan kayak kontraksi mens pertama gitu. Terus pinggang tuh rasanya tuh sakit gitu loh. Jadi aku feeling aja apa ini mau melahirkan ya kayak gitu. Dan ternyata aku download juga tuh aplikasi yang bisa menghitung volume atau menghitung apa sih itu, kayak menghitung kontraksi. Ini aplikasinya, jadi di situ tuh membantu banget kalau kita tuh lagi kontraksi, kita pencet tuh. Kalau kita lagi kerasa kontraksi, kita pencet aja tuh, nanti kan dia keluar durasi kontraksinya berapa detik, terus berapa menit sekali kita merasakan kontraksi. Dan finally aku konsultasi ke dokter, aku screenshot lah tuh hasil dari perhitungan kontraksinya, aku screenshot ke dokter. Dan dokter bilang, oh ini udah kontraksi yang kontraksi beneran kayak gitu. Kayak sebelumnya kan aku mengalami kontraksi palsu kayak gitu di usia ya sekitar 35 minggu lah, biasa kayak gitu, mules atau apa segala macam. Tapi itu kan cuman sehari 2 hari, terus berapa hari kemudian baru muncul kontraksi kayak gitu. Tapi kalau kali ini dalam 1 hari itu aku mengalami yang namanya tuh kontraksi kayak gitu. Setelah aku konsultasikan ke dokter, dan dokternya tuh bilang, oh iya mbak, ini harus langsung ke IGD ya, harus langsung ke rumah sakit kayak gitu. Terus oke lah, aku prepare kayak gitu. Tapi itu kayak nggak percaya gitu, kayak speechless. Aku mau ngelahirin nih kayak gitu. Sebenarnya rasanya deg-degan juga sih, kok secepat itu kayak gitu. Yang lainnya kan kadang ada yang melebihin HPL, terus kadang
pas HPL kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh aku sebelum HPL aku udah merasakan yang namanya kontraksi beneran kayak gitu. Terus OTW lah tuh ke rumah sakit. Terus di situ jam 8 jam 9 itu aku sampai ke rumah sakit. Di situ di IGD, terus suami menyelesaikan administrasi yang lainnya. Terus akhirnya aku ditanya tuh sama perawatnya, gini, mau melahirkan ya bu, kayak gitu. Iya, mau melahirkan. Terus aku abis konsultasi sama dokter, katanya ini udah mau melahirkan gitu, kontraksi beneran kayak gitu. Terus oh iya, kita cek bukaannya dulu ya kayak gitu. Dan ternyata belum ada bukaan. Aduh, sedih banget. Sebenarnya tuh disuruh pulang sih sama perawatnya, tapi karena jarak dari rumah ke rumah sakit itu agak jauh, jadi aku bilang enggak deh mbak, kayaknya kalau pulang enggak deh kayak gitu. Terus soalnya tuh kontraksinya tuh udah teratur kayak gitu. Terus akhirnya tuh sama si perawatnya, oke lah, saya konsultasikan dulu ke dokternya ya mbak, ya bu kayak gitu. Terus akhirnya dikonsultasikan ke dokternya, katanya suruh apa sih itu namanya, kayak dicek kontraksi gitu loh, jadi kayak alat. Terus aku dimasukin alat di perut, bukan dimasukin, sorry, kayak ditempelin alat kayak gitu. Itu tuh buat mendeteksi kayak kontraksi kayak gitu, kontraksinya udah teratur apa belum kayak gitu. Dan akhirnya sekitar 5 menit aku dipasangin itu, ternyata kontraksinya tuh udah bener-bener teratur kayak gitu. Terus si perawatnya bilang gini, oh iya bu, ini untuk kontraksinya udah bagus ya kayak gitu, udah teratur kayak gitu. Nanti nunggu bukaannya aja, kita ada bukaan atau enggak kayak gitu. Terus akhirnya dipantau itu dari jam 10 sampai jam 12. Dan alhamdulillah pas dicek, biasa nih kayak gini, dicek pakai jari, apa itu namanya, aku nggak tahu itu bahasa medisnya, ternyata alhamdulillah udah bukaan 2. Keren banget. Di situ aku udah bener-bener excited banget, udah bener-bener kayak aduh, aku harus lahiran normal nih kayak gitu. Aku nggak mau sampai lahiran sesar kayak gitu. Ya sebenarnya sih lahiran sesar sama lahiran normal sama aja sih ya, tapi karena kebanyakan kalau habis dulu pas lagi belum ada metode ERA, katanya kan kalau habis melakukan tindakan sesar itu pemulihannya tuh agak lama dan katanya sakit kalau biusnya udah habis kayak gitu. Jadi mindset aku tuh harus, ya sebisa mungkin harus lahiran normal kayak gitu. Sebenarnya sih kalau sekarang tuh nggak masalah ya mau lahiran normal atau sesar, yang penting kan kita melahirkan dengan selamat, terus bayi kita juga sehat, terus kita juga sehat, cepat pulih kayak gitu kan. Nah terus waktu jam 12 malam itu dicek bukaan, udah bukaan 2. Terus akhirnya aku bersikeras banget untuk pengen cepet-cepet bukaannya nambah. Akhirnya aku tuh jalan-jalan gitu, aku jalan-jalan di lorong rumah sakit sendirian, sepi banget kan udah tengah malam, mungkin yang lainnya juga pada tidur, perawatnya juga udah pada tidur. Jadi ya, tapi aku sambil berdoa, ya Allah, aku semoga bisa cepet lahirannya, cepet terus normal sehat kayak gitu. Terus ya sambil afirmasi diri sendiri, aku bisa kayak gitu. Dan alhamdulillah semakin jamnya nambah itu semakin nambah juga pembukaannya tuh teratur. Jadi setiap 2 jam sekali itu pembukaan teratur gitu, yang tadinya bukan 2 jadi bukaan 4. Terus yang tadinya dibukaan 4 terus 2 jam kemudian jadi bukan 7, terus langsung lah tuh sampai jam 9 pagi itu aku udah bukaan lengkap. Dan itu bener-bener kontraksi, aduh sakitnya ya, bener-bener kayak oh gini ya yang namanya kontraksi kayak gitu. Itu apa ya, sakit kayak gitu loh ya, begini sakitnya melahirkan seorang anak kayak gitu. Dan pada akhirnya jam 10 itu udah mulai
kayak mau ngejen kayak gitu, terus tiba-tiba kayak mules pengen pup kayak gitu, kayak pengen pup tapi nggak boleh ngejen kayak gitu. Gimana sih rasanya kalau kita pengen pup tapi nggak boleh ngejen sama si bidanya gitu, jangan ngejen dulu kayak gitu, nanti robek, nanti ini bla 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 gitu. Ayo kita ikuti instruksinya kayak gitu, tarik nafas bla 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 kayak gitu. Tapi waktu itu aku ngeblank gak tahu ngeblank atau apa, jadi tuh yang aku rasain tuh cuman sakit terus lemes dan ya bener-bener kayak udah nggak konsentrasi kayak gitu. Ternyata aku mengalami anemia kayak gitu, HB-nya aku tuh cuma 8. Jadi tuh benar-benar antara sadar nggak sadar itu aku melahirkan normal gitu, melahirkan secara normal. Dan ini tips banget buat teman-teman yang mau melahirkan normal atau yang lagi mengalami kontraksi-kontraksi kayak aku gitu, pembukaan. Itu sebaiknya kalau mau melahirkan itu makan yang banyak ya, jangan kayak aku tuh dengan gampangnya menyepelekan makan kayak gitu. Jadi waktu sebelum aku bukan lengkap itu aku disuruh makan, tapi aku nggak mau makan karena lagi ngerasain sakit kayak gitu, jadi nggak mood buat makan kayak gitu loh. Jadi cuman minum sedikit banget, terus makan bubur ayam cuman 3 sendok. Bayangin coba, bubur ayam pagi-pagi, makan bubur ayam cuman 3 sendok, mau melahirkan gimana ada tenaga buat lahiran. Terus jam 12 siangnya itu aku masih ngejen karena dari jam 10 sampai jam 12 nggak ada nggak muncul nggak keluar janinnya. Jadi akhirnya si bidanya itu memutuskan untuk gunting penerium. Aduh sakitnya, mana nggak dibius lagi. Bayangin coba, digunting peneriumnya tapi nggak dibius, gimana nggak jerit coba. Di situ aku tuh jerit refleks, sakit kayak gitu. Aku sampai marah-marah sama bidanya, sakit kok nggak dibius sih kayak gitu. Terus si bidanya cuman, ya maaf ya bu, itu udah aturannya kalau mau gunting penerium itu nggak dibius. Bayangin coba, lagi mules, lagi sakit, terus digunting peneriumnya kayak gitu. Ya karena aku nggak punya tenaga buat ngejen kayak gitu. Terus salahnya tuh di situ karena aku nggak makan, nggak ada energi kayak gitu. Dan qadarullah, alhamdulillah jam 12 lebih seperempat itu brojol lah tuh anak cowok aku yang pertama. Jadi anak pertama di kehamilan kedua, karena yang kehamilan pertama itu kan mengalami keguguran kan. Jadi yang kehamilan kedua ini alhamdulillahnya sehat normal. Bayinya itu lahir 3,5 kilo. Gede banget ya, alhamdulillah. Dan itu normal, itu first time aku melahirkan 3,5 kilo ya, dengan tindakan gunting penerium. Alhamdulillah selamat, sehat semuanya. Tapi di akhir persalinan itu aku disuruh untuk dikasih tambahan darah. Jadi aku tuh ditransfusi darah 1 kantong itu karena aku HB-nya tuh cuma 8. Dan bener-bener dokternya tuh rada panik ya, karena pendarahannya tuh cukup banyak juga di situ. Jadi cepet-cepet langsung aku ditransfusi darah 1 kantong. Dan alhamdulillah sehat selamat sampai sekarang. Oh iya, untuk tips dan triknya kenapa kok bisa sih hamil sebelum HPL. Jadi sebelum sebelum 35 minggu aku udah afirmasi diri aku sendiri, aku harus normal kayak gitu ya, dengan cara usaha apapun. Jadi pas masuk trimester awal-awal trimester 3 itu aku melakukan yoga kayak gitu.
Jadi sih tipsnya tuh banyak banget ya, kita cukup banyak gerak aja kayak gitu, kita banyakin gerak, kita banyakin ya stretching kayak gitu, kecil-kecilan terus gitu. Aku yoga di situ ada pembimbingnya juga, jadi aku mengikuti kelas prenatal gentle yoga di situ. Sekali pertemuan itu satu minggu sekali aku yoga gitu, jadi setiap hari Sabtu gitu, setiap hari Sabtu sore aku ikut kelas yoga. Nah ini nih ada videonya, itu tuh aku lagi beragain yoga sendiri, jadi aku cuman ikut 4 tahapan aja karena apa ya, udah benggah juga, aku nggak bisa keluar kemana-mana. Terus akhirnya ya karena aku dikit-dikit hafal kayak gitu, kayak dikit hafal gerakannya, terus pernafasannya diatur kayak gitu, jadi aku yoga sendiri kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu yoga juga bisa sih, kalian bisa jalan-jalan di pagi hari kayak gitu. Jadi kalau habis subuhan kayak gitu, kalian bisa jalan-jalan pagi kayak gitu juga bisa untuk membantu untuk si janinnya itu masuk panggul gitu, kepalanya tuh masuk panggul kayak gitu. Terus selain yoga dan jalan-jalan pagi, terus kita juga sujud kayak gitu loh. Kalau misalkan posisi pas di USG janinnya masih kepalanya belum balik, kalian bisa setiap pagi sebelum subuh kayak gitu, kalian bisa sujud kayak gitu. Sujudnya tuh nih yang di aku tuh yoga videonya tuh di situ, terus sujudnya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi tuh ngebantu banget, benar-benar ngebantu banget buat nurunin kepala si janin itu untuk masuk panggul itu di situ. Terus kenapa aku nggak jalan-jalan pagi, karena memang waktu hamil kedua itu aku ngalamin insomnia kayak gitu, jadi aku nggak pernah tidur teman-teman. Jadi tuh tidurnya tuh sebelum subuh kayak gitu, jadi tidur itu jam 3 lah, jam setengah 4 kayak gitu, terus bangun lagi subuh, terus habis subuh tidur lagi kayak gitu. Karena memang pas waktu trimester 3 kehamilan kedua aku itu bener-bener jam tidurnya tuh berantakan banget, bener-bener kayak nggak bisa tidur kayak gitu. Ada yang pinggangnya sakit lah, terus perutnya benggah lah, terus nggak enak kayak gitu. Pokoknya posisi untuk tidur tuh udah bener-bener nggak enak kayak gitu, udah sesek kayak gitu. Jadi ya aku menunggu ngantuk aja kayak gitu. Menurut kata dokter juga nggak masalah mau tidurnya jam berapapun buat ibu hamil, yang penting tidur kayak gitu. Karena memang ibu hamil itu pas trimester 3 tuh bener-bener tantangan banget ya, ada yang nggak bisa tidur, nggak bisa makan kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang lagi mau lahiran di usia trimester ketiga. Semoga kalian bisa melahirkan secara versi yang kalian inginkan, baik itu secara normal maupun sesar, itu sama aja ya teman-teman. Yang penting kalian sehat, bayinya selamat, ibunya juga selamat, dan semuanya itu selamat sehat. Amin, amin, amin. So, terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton video aku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.